Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Jadi kali ini gue mau cerita pengalaman gue menjadi investor saham di angkatan corona. Asik. Selama corona ini seperti kebanyakan orang, karena banyak di YouTube berseliweran cerita tentang saham, sukses dari dunia saham. Jadi gue ikut-ikutan masuk ke dunia saham. Dan ternyata lumayan seru, gue suka, walaupun masih belajar dan masih meraba-raba kayak gimana sih seharusnya main saham itu. Gue main udah 1 tahun 2 bulan dan itu hasilnya positif, walaupun gak banyak positifnya, cuman alhamdulillah positif, nggak rugi lah. Mungkin rugi waktu kali ya, tapi itu kan terbayarkan dengan pelajaran yang kita dapat. Jadi rencananya gue mau nge-share portofolio gue dan perkembangannya ke depan. Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu strategi yang mau gue lakukan ini berhasil atau enggak. Jadi selama setahun lebih ini gue belajar di dunia saham ini, gue belajar banyak metode-metode lah. Nah, dari metode-metode yang gue coba itu, ada yang gue suka guys. Tapi gue nggak tahu ini metode ini memberikan return, memberikan hasil yang bagus nggak buat gue, yang memuaskan apa enggak. Nah, oleh karena itu gue mau coba ngejalanin, dan gue sekalian gue tunjukin aja portofolionya, jadi kita semua bisa tahu kalau strategi yang gue lakukan ini works atau enggak guys. Nah, apa itu strateginya? Jadi pertama, gue beli saham yang menurut gue bagus dan akan gue simpen selama mungkin. Kalau bisa nggak gue jual-jual, tapi kalau sahamnya dirasa turun performanya, ya mau nggak mau kita jual. Tapi selama bagus ya kita akan tetap pegang. Terus sahamnya ini harus memberikan dividen yang besar dan konsisten. Bukan konsisten, rutin. Konsisten membagi dividen, dan dividen itu harus besar. Jadi ibaratnya istilahnya itu dividen yieldnya gede. Nah, gue matok angkanya itu 5% guys. Kalau dia ngasih dividen di bawah 5% dari harga beli gue akan jual perusahaannya, dan gue akan membeli saham-saham yang dividennya rutin dan di atas 5%. Gue nggak tahu itu akan efektif atau enggak. Kita akan lihat bareng-bareng hasilnya. Oke, langsung aja kita lihat saham-saham apa yang gue pegang. Nah, ini sahamnya. Jadi gue punya saham ada 5, sebenarnya gue pegang 2 doang guys. Jadi ada Hexa sama HMSP. Nah, 2 perusahaan ini ngasih dividen di atas 5%. Kenapa gue memilih Hexa? Ya karena dividennya besar. Kemudian yang kedua itu HMSP. HMSP juga ngasih dividen yang besar. Itu karena harganya lagi murah. Sebenarnya kalau harganya mahal, dividennya itu nggak di atas 5% juga guys. Cuman HMSP ini perusahaan yang kita kenal bagus, dan dia lagi murah banget, sampai dividennya itu kalau dihitung-hitung, sampai dividen yieldnya itu kalau dihitung-hitung di atas 5%. Jadi ini gue pilih juga sebagai saham gue. Jadi saham gue cuma 2. Nah, sedangkan ada Sido, BLTA sama MDLN itu saham yang gue beli di fase-fase awal gue main saham, dan itu nggak bisa dijual karena ya, kalau Sido ini nggak bisa dijual karena ini adalah saham bonus. Jadi waktu itu gue sempat punya saham Sido muncul 8 lot, dan dia ngebagi dividen berbentuk saham. Nah, itu dapatnya 6 lot, gue kebagian 6 lot. Nah, 6 lot tuh nggak bisa, gue kebagian 6 lembar saham, dan 6 lembar saham ini nggak bisa dijual guys. Jadi ya udah diem aja di portofolio gue. Kemudian yang kedua ada BLTA. Nah, BLTA ini saham gocap yang gue coba masuk. Entah kenapa gue waktu itu masuk, gue ya namanya lagi belajar kan, ternyata nggak naik-naik, ya udah
sampai sekarang nggak bisa dijual karena tiap hari itu ada antrian jual 1-2 juta guys. Jadi kalau kita mau barangnya kejual di harga gocap pun, di harga 50 pun, itu harus ngantri 1 juta sampai 2 juta barang kejual dulu baru barang kita kejual. Kemudian yang keempat ini Modern Land. Nah ini gue waktu itu coba trading harian, sekali trading berhasil, 2 kali trading berhasil, 3 kali trading berhasil, yang keempat kali gue masukin rada banyak 133 lot, tahu-taunya langsung turun terus disuspend. Gue beli pagi, tahu-taunya siang-siang tuh disuspend dan kabarnya sahamnya mau di delisting. Jadi gue nggak anggap aja nih Modern Land ini uang gue angus lah di situ. Nah ini kalau di total portofolio gue nilainya 8.150.260 di dalam bentuk saham dan cashnya ada 14.000 doang. Nah untuk modalnya sendiri gue awal masukin tuh 2 juta guys. Terus seiring berjalannya waktu gue ada masukin lagi dana total 7 juta. Jadi sebenarnya pertumbuhan portofolio ini gue dari 7 juta jadi 8.150.000-an. Nah itu kalau kita dikurangin nilai saham si Modern Land yang 700.000 ini, berarti sebenarnya gue cuman untung 450.000 selama 1 tahun guys, 1 tahun lebih di bursa saham. Dan ya menurut gue sih udah bersyukur ya, karena sempat hilang 50% di awal-awal gara-gara nyangkut di Modern Land, sama ada minus-minus lagi 15% dari 2 juta. Oke gitu aja guys. Jadi kedepannya gue mau update portofolio gue lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang saham-saham lagi yang lain yang mungkin gue bisa sharing juga pengalaman-pengalaman gue aja sih, walaupun cuma setahun doang. Cuman daripada bosen ngeliatin portofolio doang kan, mendingan ada yang dibahas lain. Nah mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan atau sharing-sharing lagi yang lain, boleh langsung di komen aja. Jadi di video selanjutnya mudah-mudahan minggu depan gue akan upload lagi perkembangannya kayak gimana, sehingga kita semua bisa belajar. Siapa tahu ada yang tertarik juga dengan gaya investasi kayak gini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.